Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Special Talk Show sore hari ini. Kita akan langsung untuk membahas dengan topik standar proteksi bangunan atau gedung dari bahaya kebakaran. Dan sudah hadir ketiga narasumber saya di sore hari ini. Ini juga sudah tidak asing untuk kita di sore hari ini ya. Yang pertama ada selamat datang, Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Muhammad Nurdin Esos selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Selamat sore Bapak. Ini kali kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali kedua kita Pak untuk duduk di sini berbincang tentang standarisasi Pak ya, di mana kita bisa melihat bahwasanya masih banyakkah bangunan ataupun gedung yang bisa terhindar, dikatakan seperti itu, ataupun aman ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah datang di Aceh TV. Dan selamat sore, Assalamualaikum untuk Bapak Yudi SH selaku Kepala Seksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Halo Pak Yudi, sehat ya Pak ya? Tambah segar terus nih Pak. Sama halnya dengan saya tanyakan nanti ke Bapak Nurdin, bahwasanya kita akan banyak sekali membahas tentang topik kita pada sore hari ini Pak Yudi. Ya, dan yang terakhir ada Bapak Edisah SH selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Edi. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya lebih agak senyum sedikit, lebih asik loh Pak. Oke. Ya, jangan khawatir pemirsa, karena nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga saya akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya ya tentang topik sekali lagi standar proteksi bangunan dan gedung atau gedung dari bahaya kebakaran. Pak Nurdin, cerita sedikit dong Pak, kemarin ulang tahun yang ke-100 tahun ya Pak ya. Iya. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh ini diadakan di kantor. Iya, di kantor. Nah, dan juga dihadiri oleh salah satunya adalah Wali Kota Banda Aceh. Iya. Betul ya Pak ya. Boleh tahu nih Pak, atau sedikit bercerita bagaimana prosesinya, kemudian bagaimana acaranya tersebut bisa sukses berjalan, kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Wali. Silakan, mungkin saya juga seperti sama dengan masyarakat yang ada di Banda Aceh belum sempat datang ke sana Pak. Iya, ya, terima kasih. Untuk momen peringatan 100 tahun atau 1 abad pemadam kebakaran yang kebetulan jatuh pada tanggal 1 Maret 2019, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh itu ada melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Kita kelompokkan dalam 2 agenda utama. Pertama, ada agenda di Balai Kota, yaitu di kegiatan apel gabungan. Di sana kita melakukan simulasi pemadaman kompor gas. Jadi diharapkan dengan peserta apel yang cukup banyak, lebih kurang 1.500 orang pegawai pemerintah Kota Banda Aceh, yang terbanyak tentunya dari kaum ibu-ibu, bisa menyaksikan bagaimana sebaiknya menangani kebakaran pada kompor atau gas LPG. Itu kita harapkan bisa menjadi sebuah edukasi praktis bagi ibu-ibu. Nyatanya api itu tidak perlu ditakuti, tapi api itu harus dihadapi. Setelah dihadapi, penting tahu teknik dan caranya, itu lebih aman. Kemudian di kegiatan kedua, kita lakukan semacam peringatan resepsi yang dihadiri oleh Pak Wali Kota. Pada sesi tersebut kami ada beberapa rangkaian acara, termasuk acara kita ingin berbagi dengan masyarakat, dengan pemilik atau pengelola bangunan. Itu kita adakan ikatan kerjasama supaya pemilik atau pengelola bangunan di Kota Banda Aceh merasa kehadiran pemerintah, terutama Dinas Pemadam, ingin membantu terutama dalam melindungi bangunan dan gedungnya dari kebakaran. Di samping itu juga kami ada rangkaian acara berbagi dengan anak yatim, kemudian memberi apresiasi kepada pegawai yang telah berbakti kepada pemerintah kota atau kepada dinas. Jadi ada 1 orang pegawai yang mengakhiri tugas tahun ini, itu diberi
penghargaan oleh wali kota. Di samping acara-acara ketangkasan yang kami laksanakan di Balai Kota, dan untuk acara tersebut juga banyak dihadiri oleh mitra-mitra kerja dan masyarakat tentunya, dan disertai dengan penyerahan bantuan alat pemadam api ringan kepada kantor-kantor kecil dan kepada masjid-masjid dalam Kecamatan Jaya Baru. Jadi kami serahkan secara bertahap. Alat proteksi yang diserahkan oleh wali kota itu diharapkan mampu memberikan bekal kepada semua pengelola bangunan gedung untuk melindungi bangunannya dari bahaya kebakaran. Baik, baik. Dan di sebelum ataupun minggu yang lalu juga kita duduk bersama ya Pak ya, bahwasanya ada kurang lebih 12, betul ya Pak ya, 12 pemilik bangunan atau gedung yang sudah bekerja sama dengan damkarnya sendiri untuk bagaimana proteksi pencegahan dari kebakarannya sendiri. Nah ini kan ada ikrar kerjasamanya dengan pemilik gedung ya Pak ya. Nah kemudian keuntungan apa yang didapatkan oleh pemilik gedung Pak? Ya. Bagi pemilik gedung tentu diberi kemudahan. Pertama, pemilik gedung bisa mendapatkan pelatihan secara gratis dari Dinas Pemadam Kebakaran. Mereka cukup melengkapi bahan-bahan untuk pelatihan. Kami dari Dinas Pemadam memberikan materi atau sosialisasi atau simulasi secara gratis. Kemudian kami juga dengan tim yang ada itu bisa membantu memeriksa, memberi semacam pendampingan lah kepada petugas-petugas di setiap bangunan gedung yang dikerjasamakan, supaya mereka bisa memelihara dan merawat peralatannya. Baik, luar biasa sekali. Nah, tadi juga Pak Nurdin menyebutkan ini ada apresiasi ke pegawainya. Satu orang ya Pak ya, yang tugasnya sudah akan berakhir atau bagaimana Pak? Kebetulan bulan 4 ini akan pensiun, dan dari hasil penilaian yang kami lakukan itu menunjukkan dedikasi loyalitas kerja yang cukup tinggi. Baik, dan ini mendapatkan apresiasi dari wali kota. Ini bentuk apresiasinya apa nih Pak? Piagam penghargaan, itu kan sebentuk pengakuan dan apresiasi dari pimpinan kota kepada pegawai yang berdedikasi dan memberi pengabdian yang cukup tinggi kepada pemadam. Baik, baik. Nah, Pak Nurdin, ini untuk Bapak Yudi dan juga Bapak Edi, kita sabar dulu ya Pak ya. Saya masih banyak penasaran sekali dengan Pak Nurdin. Dengar-dengar juga ada bangunan yang sudah disahkan memiliki standar yang baik ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu gedung apa dan di mana Pak? Sebenarnya dalam standar regulasi, setiap pemilik bangunan gedung sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PU nomor 26 tahun 2009, itu ada sistem standarisasi standar proteksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Jadi setiap pemilik atau pengelola itu wajib melengkapi peralatan sistem proteksi yang ada di gedungnya. Jadi kami dari Dinas Pemadam mendorong masyarakat untuk melindungi bangunan gedungnya dari bahaya kebakaran. Salah satu yaitu melengkapi alat-alat proteksi yang ada. Jadi setiap tahunnya juga, mulai tahun kemarin, kami melakukan penilaian. Intinya kalau semua bangunan tersebut sudah memenuhi peraturan yang ada, yaitu melengkapi sistem proteksi, tentu ini harus diapresiasi. Betul. Kebetulan tahun lalu 30 pemilik atau pengelola bangunan itu mendapat apresiasi dari wali kota sebagai salah satu bangunan yang telah memiliki dan menjalankan sistem proteksi dengan baik. Baik, nah di usia yang ke 100 tahun yang belum terrealisasi di momen ini Pak, apa saja Pak? Yang sudah terrealisasi, ya, pertama penanganan kami fokus dengan SOP. SOP secara nasional itu ditetapkan quick responnya 15 menit. Tetapi alhamdulillah setiap penanganan pengaduan
kebakaran itu mampu kita layani 10 menit. 10 menit. Jadi sampai ke lokasi 10 menit. Dan semua kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Banda Aceh itu tertangani dengan baik. Ya. Kemudian pada tahun yang lalu juga kami lebih cenderung berbaur dengan masyarakat. Kami ingin bersama-sama, sebaiknya Anda tahu bahwa kebakaran itu harus dicegah. Jadi yang mampu mencegah sebenarnya masyarakat mampu mencegah. Cuman karena ketidaktahuannya cenderung selama ini begitu ada api langsung lari keluar dulu, minta tolong. Itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Tetapi kalau masyarakat tahu begitu terjadi kobaran api atau percikan api, dia tahu menangani. Dengan kemampuan tersebut bisa ditangani daripada lari mengakibatkan api besar, baru hubungi dinas pemadam. Baik, nah ini adalah salah satu juga edukasi untuk para ibu-ibu yang memang ketika melihat kobaran api ya Pak ya, ini memang kebiasaannya ini akan lari sih Pak. Ya. Ketakutan ya pastinya. Terima kasih banyak Pak Nurdin. Saya ke Pak Edisah. Pak, di dasar hukum sistem proteksi kebakaran juga tadi Pak Nurdin menjelaskan ada beberapa peraturan ya Pak ya. Kalau saya tidak salah ini ada 3 peraturan, betul ya Pak ya. Mungkin Bapak juga bisa menyebutkan dan menjelaskan peraturan yang seperti apa itu Pak. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, bahwa saja perundang-undangan di Indonesia terhadap pencegahan bahayanya kebakaran itu kita menuju kepada peraturan Menteri PU, dan ini dituangkan, dijabarkan lebih lanjut dalam kanun kita, kanun Kota Banda Aceh. Walaupun memang tidak spesifik mewajibkan semua bangunan gedung, tapi kita masuknya dalam pemeriksaan tentang tabung racun api. Betul. Ini kita perlukan agar bahwasanya seperti tadi juga dijelaskan oleh pimpinan, kita melihat bangunan gedung yang ada di Kota Banda Aceh ini, mayoritas tidak melengkapinya secara teknis seperti yang diatur oleh peraturan menteri. Jadi makanya di tahun lalu kita mengadakan Fire Safety Award itu kita harapkan agar pihak bangunan gedung itu juga kita mendorong agar mereka lebih memahami secara spesifik tentang aturan-aturan yang kita perlukan. Iya. Karena tujuan dari kegiatan ini semacam juga kita membangun sosialisasi kepada seluruh pemilik gedung agar mereka tahu dan paham. Jadi mungkin dalam rangkaian kegiatan ini ada beberapa yang bangunan gedung yang seharusnya memiliki tabung api itu, dengan rangkaian kegiatan ini pihak-pihak bangunan lain juga ikut merasa mereka juga wajib dan mereka juga mau kita juga memberi sosialisasi kepada mereka. Itu tidak ada yang dianaktirikan, semua pemilik bangunan sama semuanya. Benar. Baik, nah pemirsa, kami nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga membuka line telepon interaktif sekali lagi untuk topik kita pada sore hari ini, standar proteksi bangunan ataupun gedung dari bahaya kebakaran. Saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, upaya pencegahan kebakaran ini kan salah satunya adanya ketersediaan alat proteksi kebakaran ya Pak ya. Apakah itu di bangunan ataupun gedung. Nah, untuk ini apakah juga untuk semua bangunan ataupun semua gedung di Kota Banda Aceh sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri Pekerja Umum Pak? Kita tahan dulu ya Pak Yudi ya. Boleh. Kami akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.